Salam, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus. Renungan kita pagi ini diambil dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 1-27 dengan tema tanggung jawab orang yang sudah diselamatkan. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas pasal 19 ayat 10. Yesus berkata, bukan orang sehat memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Markus pasal 2 ayat 17. Yesus datang ke dalam dunia memang untuk mencari dan menyelamatkan orang berdosa. Keselamatan ditawarkan pada semua orang. Yesus mati di kayu salib juga untuk semua orang. Tawaran tersebut bukan ditujukan pada orang-orang tertentu, melainkan untuk semua orang yang merespon keselamatan itu sendiri. Lukas mencatat bahwa ada seorang bernama Sakius. Dia seorang kepala pungut cukai dan seorang yang kaya. Lukas pasal 19 ayat 2. Ia berusaha untuk melihat orang seperti apakah Yesus itu, tapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Lukas pasal 19 ayat 3. Namun tidak membuat dia berputus asa dan terus berusaha sampai ia harus bertemu dengan Yesus. Lukas 19 ayat 4. Apa yang mendorong keinginan Sakius untuk bertemu dengan Yesus? Bukankah dia orang kaya, seorang pejabat, dan tentunya memiliki segala-galanya? Hal ini membuktikan bahwa apa yang dimiliki Sakius tidak dapat mengisi hatinya. Hati Sakius kosong, tidak ada ketenangan dan kedamaian. Ia tidak disukai, bahkan dijauhi orang sebangsanya. Kehadiran Tuhan Yesus di kota Yeriko bukan suatu kebetulan, melainkan itulah rencana Allah mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sakius adalah salah satu pribadi yang perlu diselamatkan. Sebelum bertemu dengan Sakius, Yesus sudah tahu bahwa ada seorang yang sedang memerlukan pertolongan secara rohani. Dan Yesus mengetahui kerinduan terdalam hati Sakius untuk berjumpa dengan dia. Yesus tahu usaha yang dilakukan Sakius untuk berjumpa dengan dia. Kerinduan Sakius sungguh luar biasa, sehingga membuat dia rela memanjat pohon ara supaya ia dapat melihat Yesus lewat. Lukas pasal 94. Usaha dan kerinduan Sakius tidak sia-sia ketika Yesus melihat dia dan berkata, Sakius, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Lukas pasal 19 ayat 5-6. Hati Sakius yang tadinya kosong dan hampa mulai terisi dengan sukacita. Bahkan perubahan terjadi dalam kehidupannya yang tidak pernah terbayangkan. Sakius berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan pada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Lukas pasal 9 ayat 8. Melihat perubahan yang terjadi dalam diri Sakius, Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan rumah ini, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas pasal 19 ayat 10. Untuk menerima keselamatan diperlukan keterbukaan dan ketulusan hati dan respon yang positif. Sakius menerima anugerah keselamatan tersebut, dan keselamatan mengubah seluruh pola pikir dan tindakan dalam hidupnya, sehingga rela membagikan setengah dari miliknya untuk orang miskin. Ini sebagai rasa syukur dan tanggung jawabnya karena telah menerima keselamatan. Setelah menerima keselamatan, maka ada tanggung jawab yang harus dilakukan atau dilaksanakan oleh orang percaya. Untuk menggambarkan orang yang bertanggung jawab, Tuhan Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan tentang uang mina. Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah ia baru kembali. Lukas pasal 19 ayat 12. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Lukas pasal 19 ayat 13. Dan setelah beberapa lamanya kembali tuannya dan memanggil hamba-hambanya untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan. Masing-masing melaporkan kepada tuannya. Hamba pertama melaporkan keuntungan yang diperoleh. Demikian juga yang kedua. Pada hamba yang telah berhasil menggandakan uangnya, tuannya memberikan pujian dan upah sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Lukas pasal 19, 16, 17, dan 18. Tetapi kepada hamba yang tidak setia dan bertanggung jawab, hukuman sudah tersedia. Lukas pasal 19 ayat 22-27. Pelajaran yang dapat kita ambil dari renungan pagi ini adalah yang pertama, kita memerlukan Yesus yang memuaskan jiwa kita. Kita memerlukan juru selamat. Itu sebabnya Yesus datang ke dunia. Dia rela menderita dan bahkan rela mati di kayu salib supaya kita diselamatkan. Kedua, jadi sebagai orang yang setia dan bertanggung jawab atas apa yang telah Tuhan titipkan kepada kita sebagai orang percaya.
Firman Tuhan mengatakan, "Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Matius pasal 25 ayat 1. Tuhan menghendaki kepada kita untuk berkarya, mengembangkan apa yang kita miliki untuk melayani Tuhan. Ingat bahwa semua yang kita kerjakan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Mereka tetap setia melakukannya untuk Tuhan. Jangan pernah berhenti bekerja untuk Tuhan sampai Tuhan datang kedua kalinya. Tuhan memberkati. Shalom.